kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana kita akan melakukan coaching dalam alur Tirta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memposisikan diri sebagai observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Rati Indah Puji Hatini dari SMA Negeri 1 Pagaden. Saya Anggia Santika dari SDN Rumah 1. Dan saya Irma Samroto Puada dari SMA Negeri 1 Subang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Bu Anggia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya Bu, hari ini katanya ada proses coaching ya? Iya Bu, jadi hari ini mau ada proses coaching. Saya sebagai coach dan Bu Irma sebagai coachingnya Bu. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Iya, silakan Bu. Oh iya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, terus kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Rati sampaikan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip alur Tirta ya Bu. Iya Bu. Nah, kita langsung aja ya Bu ya ke proses menanyakan kompetensi coaching ya Bu ya. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, dan tiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik, jadi ada tiga kompetensi ya yang akan Ibu Rati kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Nah, di antara ketiganya, kira-kira bagian mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu Rati observasi? Yang saya ingin observasi itu adalah bagian yang mengajukan pertanyaan dan mendengarkan secara aktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Oh berarti jadi ada dua ya Bu ya, yang akan Ibu Rati kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu, betul. Nah kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan Bu Rati seperti apa sih? Indikator pengembangannya itu saya ingin bahwa coaching itu bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan yang dia dapatkan. Jadi dia bisa menemukan langkah-langkahnya bagaimana membuat suatu solusi atas permasalahannya, tentunya oleh dirinya sendiri gitu Bu. Baik Bu Rati, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya dengan coaching ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terus nanti setelah selesai proses coachingnya kita bisa berdiskusi kembali ya. Boleh Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Rati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kemarin kan maafin nih saya tuh masih sibuk udah waktu Bu Irma WhatsApp teh. Kayaknya sih dari kemarin-kemarin kita ngobrol tuh sibuk ya, jadi kan biasa banyak pekerjaan. Jadi apa nih yang mau dibicarakan teh? Ini jadi beberapa hal terkait pembelajaran. Jadi saya kan ngajar di kelas 12. Pinginnya sih kelas 12 itu proses pembelajaran itu anak tuh aktif, itu sudah kreatif kan sudah kelas 12 lah ceritanya. Jadi nggak usah disuapi lagi gitu. Jadi gimana? Jadi saya tuh bingungnya gimana caranya anak aktif, mandiri, belajar. Kemudian ketika andaikan gitu di suatu waktu saya tidak bisa full menyampaikan materi, jadi kalau anak-anak aktif saya agak tenang gitu sih yang dibingungkan. Gitu. Jadi ibu teh pengen siswa ibu teh aktif belajar dan mandiri, tapi tanpa kebergantungan pada ibu gitu kan ibu ya? Iya gitu. Oke, baik sih. Oke, kita sekarang punya waktunya cuma sebentar, nggak apa-apa ya, Bu ya. Kita kan masih nanti banyak acara juga. Kira-kira dari obrolan kita tuh apa yang akan ibu harapkan?
dengan hasil penelitian ini? Yang saya harapkan, pingin sekali ngobrol dengan Bu Rati itu, pingin tahu strategi gitu ya, rencana, solusi gimana sih menjadikan anak tuh yang kreatif tanpa harus disuruh. Jadi anak itu mandiri belajar, kemudian baca tanpa dikasih tugas, dan mampu berpresentasi dengan baik gitu. Oke, siap. Jadi nih, kalau boleh saya tahu, menurut Bu Irma, siswa yang aktif dan mandiri itu seperti apa sih, Bu? Yang aktif mandiri yaitu anak sebelum pembelajaran itu prosesnya berliterasi dulu gitu, baca dulu, mencari berbagai referensi apa sih yang mau dipelajari itu. Jadi ketika anak sudah berliterasi, anak baca, sehingga ketika proses pembelajaran itu anak siap. Ketika pas saya memberikan statement untuk oh ya siapa yang mau baca ke depan presentasi, nah anak proaktif gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Kemudian yang kedua, anak itu percaya diri menyampaikan pendapat di depan kelas. Kemudian yang lain yang mendengarkan itu sangat mengapresiasi gitu teman-temannya untuk yang tampil di depan gitu. Baik, berarti kan tadi menurut Bu Irma itu siswa yang mandiri aktif itu pertama literasi ya, kedua mencari berbagai referensi dan informasi, percaya diri dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh guru. Nah kira-kira Bu, menurut Ibu, siswa Ibu yang sekarang itu kalau misalkan level 10 itu paling ideal gitu ya, siswa Ibu itu berada di angka berapa Bu? Level ideal kalau sekarang kondisi yang sekarang ya sepertinya masih di posisi 6 kalau kondisi yang sekarang. Posisi 6 ya Bu ya. Ya Bu, kan kalau mencapai level 10 tentunya kan susah ya Bu ya. Kira-kira Bu Irma ini targetnya lah gitu, nggak muluk-muluk pengen berapa lah gitu sekarang untuk saat ini. Targetnya itu mudah-mudahan bisa 8 kali ya. 8 ya Bu ya, targetnya 8. Nah Bu, dengan target 8 ini kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai target ini? Nah awalnya makanya saya ingin ketemu dengan Bu Rati itu bingung. Jadi saya tuh ingin kondisi yang sekarang tenang karena anak ketergantungan, karena ingin disuapi, pinginnya sih ke level 8. Kenapa ke level 8 tidak terlalu menurun ke 10 yang tadi saya harapkan, karena memang setiap anak itu kan memiliki potensi dan minat serta kemampuannya masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kenapa 8? Jadi pinginnya rencananya sih ya anak itu belajar secara mandiri, kemudian anak berpresentasi. Adapun strateginya yang diminta itu sepertinya langkah-langkahnya ada 3 untuk mencapai ke angka 8 itu. Yang pertama, saya sepertinya harus memberikan berbagai referensi buku, baik itu di perpustakaan, kemudian di buku paket pegangan anak, kemudian saya pun memberikan referensi berupa link dari internet, berbagai informasi serta video dari YouTube supaya anak itu banyak lah gambaran tentang materi yang akan dibahas. Itu mungkin langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua rencananya saya memberikan motivasi ke anak gitu, motivasi ke anak. Jadi setiap proses awal pembelajaran anak diberikan pretest dulu. Jadi selama proses belajar baca itu apa sih yang digalinya gitu. Jadi kalau sudah referensinya sudah bagus, sudah seragam, anak berani menyampaikan pendapat. Dan langkah ketiga ya anak itu suka reward gitu. Jadi saya memberikan reward kepada anak-anak yang percaya diri untuk aktif menyampaikan pendapat di depan kelas. Oke Bu, luar biasa nih Bu Irma, saya harapkan ya. Jadi yang kita lakukan itu pertama memberikan apresiasi, kemudian kedua memberikan motivasi, tadi yang pertama, terus kemudian memberikan referensi untuk pegangan ataupun link video. Luar biasa nih 3. Nah kira-kira ini banyak banget ya ada yang paling akan didahulukan nih sama Bu Irma, kira-kira yang mana dulu? Sepertinya di antara yang 3 kayaknya yang pertama dulu, yaitu memberikan berbagai referensi konten dari mulai buku bacaan, dari perpustakaan, kemudian dari berbagai alamat internet sama YouTube. Kenapa itu didahulukan? Supaya ya anak mau baca gitu, anak mau dengan spiritnya mempunyai sumber sehingga tidak lagi-lagi tidak ketergantungan dengan gurunya. Luar biasa.
kapan kira-kira mau dilakukan? Tadinya sih pinginnya hari ini, makanya saya ingin bertemu dengan Bu Ranti hari kemarin, tapi kemungkinan sih akan segera, insya Allah sih hari Selasa. Kebetulan hari Selasa saya mengajar di beberapa kelas di kelas 12. Luar biasa. Bu Irma nih, kan kalau kita melakukan sesuatu rencana, kalau tidak ada yang mengontrol gitu ya Bu ya, kan kadang kita lupa, kira-kira siapa nih Bu yang akan bantu Ibu? Yang akan bantu sudah pasti ada sesi kurikulum ya. Jadi di kelas itu ada pembagian sesi kurikulum, jadi memantau secara akademik, kemudian saya pun melakukan kolaborasi dengan pihak wali kelas. Jadi sampai di mana sih nggak hanya mata pelajaran saya, mungkin dengan keterlibatan wali kelas bisa join dan akhirnya anak memupuk semangat. Dan ada lagi yang terlibat tidak lain adalah pengelola perpustakaan. Karena memang anak diminta untuk ke perpus, otomatis saya akan melibatkan Bu Stella di sini sebagai pengelola perpus. Nah tuh Bu Irma kan udah dapat jawabannya luar biasa pokoknya. Kira-kira nih Bu Ibu udah dapat gak jawabannya atas perbincangan kita hari ini? Ternyata apa yang saya bingungkan dari kemarin ternyata setelah ngobrol ya, alhamdulillah lega. Iya Bu, alhamdulillah ya. Jadi solusi ternyata malahan muncul dengan Iya dari Bu Irma sendiri Pak. nggak sadar ternyata ya. Alhamdulillah lega, solusinya insya Allah aksinya akan segera dilaksanakan. Baik, Bu Irma, saya jadi gak sabar nih pengen segera melihat perkembangan anak-anak yang Bu Irma ajar. Mudah-mudahan nanti saya dengar ceritanya jadi lebih bersemangat lagi gitu Bu. Kapan nih Bu kita mau cerita-cerita lagi? Mudah-mudahan minggu depan berarti nggak sibuk ya. Insya Allah minggu depan kita udah agak luang untuk waktunya ya. Oke, Bu Irma, makasih banyak ya. Sama-sama berarti saya juga terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pokoknya ditunggu banget lah minggu depan. Siap. Makasih ya. Berarti bagaimana nih tadi hasil dari coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu sudah. Tadi saya sudah mempraktikkan coaching di mana saya sebagai coach dan Bu Irma sebagai coaching. Baik, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan Bu? Boleh? Boleh Bu, boleh. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan selama proses coaching tadi Bu? Oke, jadi saya alhamdulillah ya Bu, tadi percakapan kami sudah menggunakan alur Tirta Bu. Jadi di mana tadi saya pertama itu menanyakan tujuan atas percakapan apa yang akan dilakukan antara saya dengan Bu Irma. Kemudian dari situ akhirnya Bu Irma juga mengungkapkan bagaimana rencana aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian saya juga bertanya gitu, bagaimana sih tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Irma ke depannya gitu. Oh, berarti bisa dikatakan tadi berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, betul. Baik, ada beberapa catatan ya Bu ya? Tadi kan juga saya kan mengamati ya Bu ya. Ternyata Bu Rati tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Rati juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh coaching tadi ya Bu Irma ya. Nah, lalu Bu Irma juga sudah berhasil menentukan jawabannya, solusinya itu sendiri. Saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Bu Irma sebagai coaching bahwa Ibu sudah dengan Bu Irma sudah fokus, present, kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya tadi Bu Rati sudah membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sekali Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah itu sangat luar biasa sekali Bu. Sudah dipastikan tadi proses coaching hari ini itu berjalan dengan sukses dan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah pertanyaan terakhir ya Bu ya, untuk kedepannya kompetisi apa sih yang ingin Ibu Rati kembangkan berdasarkan hasil hari ini setelah melakukan coaching hari ini? Jadi setelah tadi saya melakukan praktek sebagai coach, ternyata ada yang ingin saya kembangkan ke depannya Bu, yaitu saya bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan agar si coach itu bisa menemukan sendiri solusinya. Ternyata itu agak susah ya Bu, makanya saya ingin berlatih untuk ke depannya supaya saya lebih memiliki keterampilan itu Bu.
Ya, baik, Bu Rati sangat luar biasa sekali ya. Jadi Bu Rati akan mendalami lagi ya Bu ya, Iya. dengan alur titanya supaya lebih baik ke depannya lagi. Baik, itu saja Bu Rati. Terima kasih sudah melakukan cerita jawab ini. Iya. Mudah-mudahan kita bisa atau selalu melakukan observasi ini menggunakan alur tita ya Bu ya. Iya. Nah, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih Bu Terima Rati. kasih Ibu, sama-sama. Iya. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana Bu Anggia, sehat? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Anggia. Oh iya Bu Anggia, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Rati sebagai coachingnya. Oh iya. Sebelum melakukan coaching nanti sama Bu Rati ya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, yaitu nanti pada saat coaching antara Bu Anggia sebagai coachnya ya dengan Bu Rati sebagai coachingnya, saya akan mengamati selama proses coaching berlangsung, yaitu mengenai rubrik penilaian coaching ya. Apa saja rubriknya, tidak lain adalah apakah nanti Bu Anggia sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, seperti mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Kemudian rubrik penilaiannya tidak lain adalah apakah Ibu Anggia sudah melakukan pemberian beberapa pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti Bu Rati. Kemudian apakah selama proses coaching itu coaching nanti merespon jawaban dari apa yang disampaikan oleh Bu Anggia, dan jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu diantaranya yaitu menjalin kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu mungkin ya Bu Anggia. Baik Bu, terkait dengan rubrik penilaian. Kemudian mungkin sebelum ke coaching ada beberapa hal pertanyaan yang Bu Anggia ya yang akan saya pertanyakan sesuai dengan rubrik ya. Yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Ya. terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, jadi pengembangan kompetensi yang akan dikembangkan Bu Anggia itu ada 3 ya tadi ya. Tidak lain adalah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, kira-kira nih di antara ketiga kompetensi inti yang akan dikembangkan oleh Bu Anggia, mana sih yang paling urgen secara spesifik akan segera dan ingin dilakukan observasi? Mungkin yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya, oh jadi ya yang tadi. Kemudian, nah kira-kira indikator tercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa? Indikator tercapaiannya yang saya inginkan yaitu dari kegiatan coaching ini adalah coaching itu mendapatkan solusi secara sendirinya Bu, dan dapat mengetahui cara atau langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi indikator tercapaian tujuan itu tidak lain adalah coaching dalam hal ini berarti ya, mampu mencari solusi sendiri dan mampu menentukan langkah-langkah aksi dari permasalahan yang dilalui oleh coaching ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Rati selaku coachingnya ya. Nanti setelah itu kita akan kembali melakukan proses observasi. Begitu aja ya Bu ya. Dan coachingnya prosesnya berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Ya, maka silakan melakukan proses ya. Kita bertemu lagi ya. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya, apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Irma, tadi kegiatan coaching berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya, saya pun mengamati ya Bu Anggia dengan Bu Rati. Setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Anggia. Yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait dengan indikator yang sudah diinginkan selama proses coaching berjalan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya
saya juga menggali potensi diri dari Bu Rati sebagai coaching untuk menemukan solusi dalam permasalahannya itu, Bu. Oke, baik. Jadi selama tadi berlangsungnya coaching, Bu Anggia sudah menggali potensi yang ada di diri coach ya, Ya, Bu Bu Rati. Rati, dan ternyata Bu Rati mampu melakukan langkah-langkah Ya, konkret ya, Bu. untuk mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Anggia. Kemudian dari saya proses amati ya, ada beberapa catatan ya Bu Anggia yang saya berikan terkait dengan hasil pengamatan. Bu Anggia sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, diawali dengan Bu Anggia menanyakan tujuannya. Ternyata ketika sebelum melakukan coaching, ternyata Bu Rati sudah menghubungi lebih dulu ya. Nah, dan akhirnya Bu Anggia mengkonfirmasi ada apa ini, apa yang mau dibicarakan. Kemudian Bu Anggia juga sudah menanyakan identifikasi seperti apa hambatan-hambatannya, permasalahan keluh kesahnya Bu Rati, dan ternyata dengan identifikasi itu Bu Anggia sudah tahu permasalahan, ternyata Bu Anggia mampu mengoreksi dan menggali potensi dari Bu Rati, sehingga Bu Rati ternyata ada beberapa plan rencana aksi yang bisa mengatasi permasalahan dengan segala kesibukan ya kayaknya waktu ini terkait dengan coaching. Kemudian Bu Anggia juga dari pengamatan saya sudah mencoba untuk menggali tanggung jawab dari Bu Rati itu sendiri, mulai dari menanyakan kapan aksinya, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Pokoknya Bu Anggia luar biasa ya, proses coachingnya sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan Bu Anggia sukses sekali seperti tadi apa yang disampaikan Bu Rati. Jadi Bu Rati sangat ingin sekali berbagi, sangat ingin sekali ngobrol dengan Bu Anggia gitu ya. Nah, satu lagi nih Bu Anggia, kompetensi apa? Bu Anggia tadi sudah sangat bagus ya. Mungkin menurut Bu Anggia, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih jauh terkait dengan proses coaching? Saya ingin mendalami, memahami alur Tirta, Bu, Ya. untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oh iya, terus jadi ada proses belajar Iya. kembali ya, supaya proses coaching itu bisa berjalan, terutama dalam proses mengenai alur Tirta ya. Baik Bu Anggia, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi dengan saya. Saya akhiri ya Bu Anggia, mudah-mudahan nanti ke depan kita bertemu lagi, ada kesempatan untuk melakukan proses pembicaraan. Atur nuhun Ya, Bu Anggia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Irma. Siang Bu Rati. Oke, Bu. Sekarang kan katanya Ibu mau melakukan proses coaching ya? Iya, iya. Oke. Saya di sini akan bertugas sebagai observer ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, jadi nanti kan pada saat coaching itu Ibu akan bertindak sebagai coach dan Bu Anggia sebagai coach ya Bu. Jadi saya akan menilai dan mengamati bagaimana Ibu dan Bu Anggia berinteraksi, tentunya sesuai dengan indikator pencapaian praktik coaching ini. Pertama itu tentunya adalah harus melalui alur Tirta, kemudian Ibu nanti harus membukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan ketiga adalah Ibu harus mendengarkan secara aktif. Jangan lupa juga bahwa proses coaching ini harus dibentuk secara kemitraan, ada proses kreatif juga, dan menemukan solusi dan potensi dari si coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu Irma. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching kali ini? Kebetulan sekarang akan melakukan coaching sama Bu Anggia ya Bu Rati. Adapun kompetensi inti yang akan saya coba kembangkan selama proses coaching itu ada 3. Yang pertama itu mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian yang kedua mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada 3 ya Bu ya. Pertama adalah listens atau mendengarkan secara penuh, kemudian adalah mendengarkan yang aktif, dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mana nih yang akan secara spesifik akan Ibu Irma kembangkan? Lebih mengarah ke yang pertama, paling utama itu mendengarkan dengan aktif gitu, supaya
Koci itu betul-betul direspon dengan sangat baik, antusias untuk menyampaikan segala keluh kesahnya, dan yang kedua yang jadikan prioritas yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada dua ya Bu yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Baik Bu, nah indikator ketercapaiannya Bu, kira-kira apa dari pengembangan kita nanti? Dari pengembangan coaching, indikator yang rencana akan dikembangkan itu tujuannya saya mudah-mudahan bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri. Ketika coaching menyampaikan permasalahan, coaching sendiri mampu mencari solusi, menemukan solusinya sendiri, dan menentukan langkah-langkah strategis supaya setiap permasalahan itu bisa diatasi oleh coaching sendiri. Oke, jadi indikatornya itu Ibu bisa menggali coaching ya Bu, Iya, untuk menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah. Betul. Baik Bu Irma, terima kasih nih untuk pembicaraan di awal ini. Silakan Ibu sekarang melakukan praktik coaching bersama dengan Bu Anggi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, nanti kita setelah Ibu melakukan coaching, nanti saya akan gabung lagi sama Ibu, akan menanyakan beberapa hal terkait proses pelaksanaan coaching ya Bu ya. Iya, Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Anggia. Bu, maaf nih sebelumnya, mengganggu tidak Bu? Enggak, Bu Anggia, kebetulan lagi nggak ada kegiatan. Gimana Bu Anggia? Anggia pengen curhat Bu, pengen ngobrol juga gitu. Ada yang ingin Anggia ceritakan pada Bu Irma? Oh, tentang apa nih? Apa nih yang mau dibicarakan Bu Anggia? Jadi gini Bu, ada satu murid Anggia akhir-akhir ini seperti tidak ada semangat untuk sekolah Bu, cenderung menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman yang lain. Dan ketika belajar selalu tugas tidak selesai ia kerjakan Bu. Lalu ia juga terkadang ingin selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya Bu. Terus kenapa murid tersebut juga sampai mengganggu teman-temannya juga Bu. Terus tujuan hari ini Anggia kenapa pengen ketemu Bu Irma itu pengen mencari solusi Bu, mau menjawab permasalahan-permasalahan yang Anggia hadapi hari ini Bu. Oh, jadi permasalahan Bu Anggia itu jadi menemukan salah satu siswa yang seringkali sendiri, kemudian cenderung ketika belajar kurang fokus dan selalu mencari perhatian dari teman-temannya. Tindakan Bu Anggia sendiri nih, proses selama ini menghadapi anak seperti itu seperti apa Bu? Baik Bu Irma, tindakan awal kemarin sih Anggia sempat mengajak ngobrol anak itu Bu, mengajak ngobrol 4 mata pada jam istirahat karena suasana kalau di kelas itu agak berisik ya Bu ya. Jadi Anggia sengaja mengajak dia itu ke ruang perpustakaan. Alhamdulillah setelah mengobrol 4 mata, akhirnya siswa itu jujur bercerita juga Bu kepada Anggia. Ternyata dia jujur alasan kenapa dia tidak semangat sekolah, selalu menyendiri karena kemungkinan faktor kenapa dia begitu karena salah satunya permasalahan dari keluarganya Bu. Oh, jadi setelah Bu Anggia melakukan proses percakapan empat mata, akhirnya teridentifikasi ya permasalahan anak secara pribadi di rumahnya. Nah, hambatan atau gangguan yang selama ini Bu Anggia lakukan untuk mengantisipasi itu seperti apa? Awalnya sih Bu, karena anak itu pendiam ya Bu ya, jadi dia tidak mau terbuka Bu, tidak mau cerita kenapa seperti itu. Tapi karena kemarin Anggia bercerita secara 4 mata, merangkulnya, menanyakan dengan baik, melakukan kontak mata gitu Bu ya, alhamdulillah dia mulai berani bercerita bahwa permasalahan ini gitu berawal dari mana. Ternyata berawal dari keluarganya. Dan katanya sudah 1 bulan ini dia tinggal bersama kakek neneknya Bu, jauh dengan orang tuanya. Jadi mungkin anak itu kurang perhatian akhirnya mencari perhatian dari orang lain. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, rencana Bu Anggia untuk menyelesaikan anak yang memang itu butuh perhatian ya, langkah strategisnya Bu Anggia mau melakukan seperti apa nih? Insya Allah Bu, Anggia sudah menyusun 2 strategi Bu. Yang pertama itu Anggia akan menghubungi pihak orang tuanya Bu. Kebetulan kemarin kakek sama neneknya sudah datang kepada Anggia,
Terus yang kedua, Anggia pengen mengaktifkan kembali nih Bu, membuat tim tutor sebaya di kelas karena untuk memberikan motivasi, arahan jika ada teman yang merasa perlu bimbingan dan kasih sayang Bu. Iya. Kira-kira nih rencananya kapan yang mau dilakukan? Rencananya sih Bu, harusnya hari ini, cuma karena Anggia kebetulan pengen dulu curhat kepada Bu Irma, insya Allah besok sih Bu, karena Anggia berpikir lebih cepat lebih baik Bu, karena permasalahan ini memang sangat urgent sekali ya Bu ya. Anggia berharap siswa ini bisa seperti dulu kala lagi Bu, karena menurut rekan sejawat Anggia guru sebelumnya, anak ini di kelas 3 sangat berprestasi Bu. Oh gitu, ternyata anak itu memang secara akademik bagus, cuma memang butuh perhatian dari keluarganya. Akhirnya Bu Anggia insya Allah akan segera melakukan eksekusi dengan menghadirkan orang tua gitu. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ya, bisa ada solusi yang terbaik. Nah, selama proses itu yang insya Allah segera dilakukan, siapa saja nih yang terlibat untuk mengatasi masalah itu sehingga anak itu bisa menjadi komitmen menjadi anak yang baik. Yang paling penting sih Bu kolaborasi ya Bu ya, antara siswa, rekan sejawat juga, dan orang tua murid, karena mau tidak mau Anggia harus memantau perkembangan anak di sekolah, langsung melaporkan juga kepada orang tua gitu kan. Orang tua juga harus tahu nih perkembangan anak di sekolah itu bagaimana gitu kan Bu ya. Jadi karena jika ingin semuanya lancar dengan tujuan awal, kita harus juga menjalin kolaborasi dengan orang tua Bu. Iya, ternyata tidak disadari ya Bu Anggia, obrolan kita ini ternyata Bu Anggia sudah menemukan strategi jitu untuk mengatasi permasalahan sehingga sampai dengan akhirnya melibatkan keluarga nih dari percakapan ini nih. Apa perasaan Bu Anggia setelah melakukan percakapan dengan saya? Alhamdulillah sih Bu, Anggia merasa plong gitu bukan ya. Jadi setelah curhat dengan Bu Irma, akhirnya Anggia menemukan solusi yang tepat, langkah yang tepat, strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan anak ini Bu. Alhamdulillah ya, jadi ada solusi. Ya. Mudah-mudahan itu yang paling tepat sehingga anak bisa segera diatasi dan anak kembali butuh perhatiannya dengan orang tuanya dan secara akademiknya anak lebih meningkat. Iya ya. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah lega Bu Anggia, nanti kalau ada waktu ke saya lagi ya Bu Anggia ya, ingin tahu nih bagaimana progres tanggapan orang tua, kemudian bagaimana nanti perkembangan anak setelah Bu Anggia melakukan strategi itu. Siap Ibu, paling insya Allah besok saya akan mengunjungi rumahnya dan setelah permasalahan selesai nanti Anggia akan berkabar ke Ibu ya. Iya siap. Terima kasih ya Bu Irma. Sama-sama Bu Anggia. Mari Bu. Gimana Bu Irma, udah melakukan coaching? Alhamdulillah. Gimana tadi proses coachingnya udah berjalan lancar. Saya sudah melakukan coaching dengan Bu Anggia selaku guru di SD Perumnas. Ternyata Bu Anggia menemukan permasalahan nih bahwa di kelasnya itu ada salah satu siswa yang kecenderungan selalu menyendiri, kemudian agak malas dalam belajar, tapi di suatu-waktu dia malahan mengganggu dan mencari perhatian teman-temannya. Ternyata setelah digali apa permasalahannya, ternyata anak itu memang tidak tinggal dengan orang tua dan akhirnya membutuhkan perhatian dari orang tua. Iya. Tadi juga saya Iya, gitu ya. Baik Bu, ada beberapa nih Bu pertanyaan terkait apa yang sudah tadi Ibu Irma lakukan bersama Bu Anggia. Tentunya yang pertama adalah bagaimana sih apa yang diharapkan gitu dari proses coaching itu terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang tadi di awal Bu Irma harapkan gitu. Indikator ketercapaiannya, jadi alhamdulillah, jadi alur Tirta selama proses kegiatan coaching alhamdulillah berjalan sesuai tahapan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Kemudian selama proses juga indikator dari coaching itu sendiri mampu menggali solusi sendiri, ternyata mengantisipasi dan strategi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Anggia untuk mengatasi permasalahan alhamdulillah sudah ditemukan. Iya betul. Jadi terkait kompetensi Ibu sudah merasakan bahwa Ibu sudah sesuai dengan alur kerja. Saya juga tadi menyimak bahwa tadi Bu Irma juga sudah menanyakan bagaimana tujuan dari pembicaraan, seperti terus kemudian bagaimana Bu Irma mengidentifikasi masalah Bu Anggia, kemudian Bu Irma juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu terhadap Bu Anggia terkait bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan Bu Anggia.
kemudian yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawab Bu Anggia terhadap bencana. Iya. Tadi juga saya menyimak, saya sangat tertarik bahwa ternyata Bu Irma mampu menggali gitu apa yang diharapkan Bu Irma terhadap Bu Anggia, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ternyata Bu Anggia akhirnya bisa menemukan solusi ya Bu terhadap permasalahannya, dan Bu Irma juga tadi saya lihat sudah secara aktif mendengarkan, sehingga Bu Irma juga mempunyai catatan-catatan atau kata-kata kunci apa yang dikatakan oleh Bu Anggia. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya Bu ya, Bu Irma akan lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan coaching ini. Baik Bu, satu yang akan ditanyakan lagi, kira-kira kompetensi apa yang Bu Irma akan kembangkan ke depannya terkait dengan pelaksanaan coaching yang tadi? Mungkin Ibu punya sesuatu yang rasanya saya ingin mengembangkan yang bagaimana gitu ya. Setelah mengevaluasi coaching yang tadi sudah berjalan, sepertinya yang perlu dikembangkan tidak lain adalah memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu, dengan pertanyaan yang menggali, kemudian memancing teman coach yang akan berbicara sehingga bisa betul-betul digali nih dan membuktikan bahwa coaching sendiri itu mampu potensi untuk mencari solusi sendiri. Itu mungkin. Oke sih, luar biasa sekali Bu Irma sudah melakukan praktek coaching hari ini. Jadi Ibu nanti mungkin ke depannya kalau melakukan praktek coaching lagi, Ibu ingin menggali lagi bagaimana sih mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Luar biasa Bu Irma, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu memiliki keterampilan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu, luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual